seumpama aparat itu tidak dipancing, tidak akan terjadi itu, karena Habib Riziknya udah jauh, tapi ada komando tunggu aja di situ. Ada komando tunggu aja di situ. Ane nunggu instruksi ke. Oleh karena itu, menurut saya ini harus segera diselidiki, kalau perlu oleh sebuah tim yang independen. Dengan kecermatan yang penuh, dengan didukung data-data, fakta-fakta, bukti-bukti, dengan juga ahli-ahli yang kami datangkan. Saya yakin bahwa Habib Rizik dan para pendukung Habib Rizik adalah warga Muslim di Indonesia yang cinta damai. Sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu. Bawa putar-putar aja, pepet, tabrak dan sebagainya ada di sini. Komando dengan suara rekamannya di situ. Nanti kita ungkap di pengadilan. Habib Rizik dan para pengikutnya, warga yang terhormat, tidak akan menggunakan kekerasan, tidak akan menggunakan senjata. Dan senjatanya dari mana? Bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Itu sudah ada gambarnya semua di sini. Karena untuk disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat, tentu ada indikator, ada kriteria. Misalnya ada satu desain operasi, ada satu perintah yang terstruktur, terkomando, dan lain-lain, termasuk juga indikator repetisi, perulangan kejadian, dan lain-lain. Dan kita tidak akan menutup-nutupi, dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Presiden Joko Widodo telah menerima berkas kesimpulan hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terkait kasus tewasnya 6 anggota Laskar FPI di 50 km tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada 7 Desember 2020 lalu. Sebagai respons atas temuan tersebut, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan membuktikan adanya komando tunggal Laskar FPI menunggu petugas. Tapi ada komando tunggal di situ. Dia di situ bawa putar-putar aja, pepet, tabrak, dan sebagainya. Ada di sini. Komando dengan suara rekaman di situ, ujar Mahfud dalam konferensi pers Kamis siang. Nanti kita ungkap di pengadilan, dan kita tidak akan menutup-nutupi, dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian, sambung Mahfud. Mahfud mengatakan, dalam peristiwa tersebut juga terdapat kelompok sipil yang diduga membawa senjata api rakitan dan senjata tajam. Dia menegaskan bahwa hal tersebut dilarang dalam undang-undang. Pemerintah mengklaim telah mengantongi gambar para pembawa senjata tersebut. Itu sudah ada gambarnya semua di sini. Ada di titik berapa. Bahkan kalau laporan Komnas HAM tadi seumpama aparat itu tidak terpancing, tidak akan terjadi, kata Mahfud. Tapi ada komando tunggu aja di situ. Bawa putar-putar aja, pepet, tabrak, dan sebagainya ada di sini. Komando dengan suara rekamannya di situ. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Pepet aja terus, halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Pepet terus, nanti ya. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Ya, mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat, bilang Pangda ya. Monitor. Kenapa abu-abu kok singkirin tuh di belakang aneh? Ane nunggu instruksi ke. Allah deh. Nanti kita ungkap gitu ya di pengadilan, dan kita tidak akan menutup-nutupi, dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Dan untuk selanjutnya kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menegaskan,
tidak ada indikasi terjadinya pelanggaran HAM berat atas tewasnya 6 laskar FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Hal itu disampaikannya ketika bertemu Presiden Joko Widodo dan memberikan berkas kesimpulan investigasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 14 Januari 2021. Kami menyampaikan sebagaimana sinyalemen dari luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu, ujar Taufan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam Jakarta dikutip pada Kamis siang. Taufan menjelaskan kasus pelanggaran HAM berat pada dasarnya mempunyai berbagai indikator hingga kriteria. Misalnya ada desain operasi serta perintah yang terstruktur dan terkomando, termasuk indikasi munculnya repetisi hingga berulang peristiwa itu. Atas abrek indikator itu pula, Komnas HAM meyakini bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat. Itu pun hanya berlaku terhadap 4 laskar FPI yang ketika meninggal sudah dalam penguasaan aparat negara. Di samping itu, Taufan menegaskan bahwa proses investigasi yang digelar tim penyidik Komnas HAM berlangsung secara cermat dengan didukung data, fakta, bukti, serta para ahli. Proses inilah kemudian Komnas HAM sampai pada kesimpulan bahwa terjadi sebuah unlawful killing terhadap 4 dari 6 laskar FPI tersebut. Selanjutnya, kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana untuk membuktikan apa yang kita indikasikan sebagai unlawful killing, imbuhnya. Diketahui, terdapat 4 rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM untuk menindaklanjuti temuan tewasnya 6 anggota laskar FPI, meliputi peristiwa tewasnya 4 orang laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini untuk dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Yang kedua, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1759 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Yang ketiga, mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standarisasi HAM. Untuk menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Komnas HAM, Kapolri telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri. Tim khusus tersebut bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh oknum polisi terhadap 4 anggota laskar FPI yang tewas. Tanggapan kemudian datang dari tim advokasi laskar FPI. Mereka berencana mengadukan kasus tewasnya laskar itu ke pihak luar negeri. Namun dalam hal ini, Komnas HAM sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada keterlibatan dari internasional atau pihak luar negeri dalam kasus ini. Kami akan terus memperjuangkan keadilan dan memutus mata rantai impunitas dalam skala yang sangat mengerikan di negeri ini. Bahkan kami sudah memberikan informasi pelanggaran HAM berat tersebut dalam level internasional, kata anggota tim advokasi Haryadi Nasution dalam keterangan tertulis. Mereka tidak puas atas hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM terkait insiden yang terjadi di Tol Cikampek, Jakarta pada 7 Desember 2020 itu. Mereka juga mengkritik usai Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan laporan hasil investigasi ke kantor Kemenko Polhukam Mahfud MD. Kami justru melihat Ketua Komnas HAM sudah berubah fungsi menjadi juru bicara dan bagian dari humas para pelaku pelanggaran HAM yang masih berkeliaran bebas, dan sewaktu-waktu dapat mengulangi perbuatan extrajudicial killing maupun torture terhadap penduduk sipil, katanya. Mereka mengatakan peristiwa tewasnya 6 laskar FPI sebagai pelanggaran HAM berat, dan mereka menuding Komisioner Komnas HAM tidak kompeten dalam mengusut kasus tersebut.